Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman saya semua. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar kemarin dan sekaligus berbagi pengalaman lagi ya. Nah, untuk pertanyaan yang kemarin itu yang permasalahannya gensetnya itu yang RPM-nya itu yang nggak bisa stabil, kadang nggak bisa. Kalau mau ngeden RPM-nya naik terus, nggak bisa disetel-setel mas. Nah oke mas ya, kalau genset yang tipe 2 tak, yang sistem 2 tak ya, nah ini saya bantu yang 2 tak. Yang dimaksudkan dengan otomatis tuh ini mas, nah iki loh, nah ini mas, nah ini otomatis namanya ya. Nah sampean kalau mau benahin ini sampean harus bongkar total, nah baru kelihatan. Jadi dibongkar dulu mesinnya. Di sini mas letaknya, dia letaknya itu dekat dinamo apa, nah bersambungan dengan dinamo gini. Nah ini kan tempat dinamo ini, anger apa, gulungan-gulungannya dia sebelah sini. Nah sistem kerjanya seperti ini mas. Nah dia sistem kerjanya bukanya seperti ini. Nah ini kan, nah gitu mas. Makanya waktu mesin dalam keadaan normal putarannya, dia ngangkatnya hanya seperti ini, tapi ke dalam keadaan tinggi dia ngangkatnya seperti ini. Nah gitu gitu mas ngangkatnya. Nah dia ngangkat ini fungsi loh mas. Nah ini nanti ngangkat, nah gitu, set balik dia. Nah seperti dia yang ini nekan buat ke dalam, yang ini nekan supaya jangan terlalu keluar. Nah makanya ininya ada pernya. Nah pernya ini kan buat menahan supaya dia enggak bukanya pol kayak gini. Nah ya kan, nah ini dia nahan, tes kan ditarik kayak gitu. Nah ditariknya, kalau ini pernya ini enggak terlalu kencang, enggak terlalu kuat, makanya gasnya bisa tinggi. Soalnya kenapa, yang menarik baliknya ini loh. Nah supaya jangan terlalu membuka ininya. Nah ini kurang anu mas ya, posisinya ini loh kurang sip, posisinya kurang sip. Nah dia saat putaran tinggi genset itu mas, ini ngangkat, set geser, yang ini congkel. Nah ini loh yang ada itil-itilannya ini. Nah itil-itilannya ini nyongkel. Nah seperti itu dia nahan. Nah makanya ini penahan yang ini, yang seperti ketapel ini mas. Nah yang seperti ketapel ini, nah ini nahan, ditarik oleh per ini tadi. Nah dia nahan. Tapi kalau ini pernya enggak terlalu kuat, makanya dia kayak gini terus. Nah kalau dalam keadaan gini RPM mesin akan tinggi. Tapi sebaliknya, apabila pernya kuat, nah otomatis, dan bermacam-macam mas pengaruhnya itu. Kalau sampean mau enaknya lagi, ini dibersihkan. Ini loh mas, yang bikin lambat balik per itu pernya lemah, dia lambat balik juga. Ini loh kerak-kerak seperti ini. 2 tak ini kan identik dengan kerak akhirnya. Nah seperti ini loh mas, ini yang membuat, nah ini keraknya ini yang bikin terhalang cepat balik. Ini dibersihkan ini mas ya. Ini juga dibersihkan, biasanya seperti itu aja saya mas, bongkar ini dibersihkan. Nah yang bikin nggak lancar baliknya itu kan ini. Nah makanya dia bisa ceket, kadang-kadang RPM nggak mau stabil. Soalnya kenapa, ini ceket oleh terhalang ini tadi, kerak-kerak yang penuh dengan ini kan sisa pembakaran. Karena 2 tak itu dari sistem bilas sama transfer buangnya itu kalau saya lihat kurang stabil, kurang bagus untuk bilas transfernya. Nah makanya dia itu dibersihkan mas. Nah apalagi itu pengaruhnya kerak seperti ini tuh, campurannya oli campuran kurang bagus. Biasa itu kalau yang sering berkerak itu mas, oli campurannya itu Ipalub, kita sebutin aja langsung lah, pokoknya itu
oli campur yang paling jelek menurut saya. Bikin knalpot cepat buntu, bikin tumpukan kerak cepat, pokoknya serba bikin masalah itu oli campurnya. Mau kastrol, sampean kasih kastrol nanti cepat kering, tidak ada pelumas yang di poringnya itu loh, di kerangkas yang untuk pembakaran piston bagiskan itu. Kalau saya sekarang mas, untuk oli campuran itu saya pakai oli mesin, itu biasa saya pakai itu oli Ultratech sama SGO. Itu saya campuran kalau untuk mesin 2 tak ini. Karena apa? Olinya kan agak kental, jadi poring itu tetap cepat tetap basah. Jadi kalau makanya pistonnya ini masih bagus mas. Nah kalau olinya yang sejenis Castrol, Ipalop itu ini cepat gores. Karena apa? Pertama kalau dari segi Castrol dia cepat kering, akhirnya pelumasan itu cepat terbakar. Dan kalau olinya itu Ipalop, sisa kerak pembakaran seperti ini tadi mas, itu masuk ke ruang bakar dan terjadi ikut bergesekan dengan antara piston dengan poringnya, makanya sering gores. Biasanya seperti itu analisa saya ya. Kalau yang ada yang lebih ahli tolong beri masukannya. Saya di sini tidak mengajari, hanya ingin berbagi pengalaman aja. Lawang ngajarin saya ini pendidikan wong SD kok. Nah itu tadi mas ya, ini pembongkarannya sebelah kiri. Mesin ini dalam posisi kayak gini. Nah seperti itu. Nah seperti itu dia. Nah jadi ini fungsinya tadi. Nah kalau diputar pakai tangan gini memang agak enak mas, tapi kan ini kan mesin, dia tidak bisa dengan melakukan secara secara kelembutan itu loh. Nah nggak tahu kan dia main kelembutan. Pokoknya sampean ini lihat dulu, kalau ini dalam keadaan baik dan tidak pecah, hanya dibersihkan saja. Dibersihkan ini, diamplas, dibuangin kerak-kerak yang sisa pembakaran ini tadi, dibersihkan. Ini apalagi ininya loh, nah ini yang rentan ini dibersihkan mas. Nah dibersihkan aja, itu dibersihkan, yang itil-itilan yang 2 ini dibersihkan. Insya Allah mesin sampean akan normal kembali. Ya hanya sampai di sini aja tutorial saya, membantu menjawab sekaligus berbagi pengalaman saya. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, kadang jawaban saya ini kadang-kadang ada salah ada benarnya. Jadi kalau ada yang lebih ahli tolong dibantu masukannya mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan membantu jawab juga yang masalah yang genset otomatis yang 4 taknya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.